Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati, NPM 18124679. Kali ini saya mau mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Kajian Sabilal Muhtadin Kitab Haji pada mata kuliah Pemikiran Ulama Banjar bidang fikih yang dibimbing oleh Ibu dosen Mardia Agustina, STHI MPDI. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian haji. Yang pertama yaitu pengertian haji. Yang dimaksudkan dengan haji menurut bahasa ialah qasad, yakni mengqasadkan sesuatu. Namun haji menurut istilah syara ialah mengqasadkan Ka'bah karena memperkuat ibadah yang lagi akan datang keterangannya. Kemudian menurut istilah agama Islam, haji adalah sengaja mengunjungi Mekah atau Ka'bah untuk mengerjakan ibadah-ibadah tertentu pada bulan-bulan yang telah ditentukan dengan menghadap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mikat haji dan umroh. Secara harfiah, mikat berarti batas, maksudnya batas atau garis demarkasi antara boleh dan tidak atau perintah mulai dan berhenti, yaitu kapan melafazkan niat haji atau umroh. Kemudian, mikat haji dan umroh ada dua. Mikat haji dan umroh itu ada dua macam. Yang pertama, mikat zamani dalam ihram dan umroh adalah sepanjang waktu karena sepanjang tahun dapat dipakai untuk ihram umroh. Kedua, mikat makani adalah ihram haji bagi orang berada di Makkah, baik bagi penduduk Makkah maupun bagi bukan penduduk Makkah, namun sudah berada di Mekah, maka mikat makani bagi mereka adalah kota Mekah itu sendiri. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang rukun haji dan umroh. Yang pertama, rukun haji itu ada 6 perkara. Yang pertama, ihram, ialah berniat memulai mengerjakan ibadah haji. Kedua, wukuf, yakni berhenti di Arafah. Ketiga, tawaf di Baitullah. Keempat, sya'i antara Syafa dan Marwah. Kelima, halqa, mencukur atau menggunting rambut. Keenam, tertib pada sebagian rukunnya. Kemudian rukun umroh ada 5. Yang pertama yaitu ihram, kedua tawaf, ketiga sya'i, keempat bercukur, kelima tertib pada, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu tertib pada seluruh rukunnya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang syarat haji. Dalam penjelasan syarat wajib haji dalam kitab Parukunan Melayu Besar, ada syarat yang disebutkan bahwa kuasa berjalan. Yang pertama, ada bekal dan mendapat tempat pergi dan pulang. Kedua, ada kendaraan. Ketiga, aman dalam perjalanan. Keempat, bekal untuk makanan binatang selama perjalanan. Kelima, mahram. Keenam, di atas kendaraan tiada mudarat yang aman sangat. Ketujuh, kuasa masa cukup luas untuk mengerjakan ibadah haji. Kemudian masuk ke dalam materi yang selanjutnya yaitu tentang ihram. Ihram menurut syara mempunyai 2 makna. Pertama yaitu berniat memulai mengerjakan ibadah haji atau umroh. Makna yang kedua, mulai mengerjakan haji atau umroh atau keduanya dalam satu mikat. Ihram ada 2 macam. Yang pertama yaitu ihram muayyan, yakni ihram yang ditentukan, umpamanya dalam niat ihram diniatkan ihram haji atau ihram umroh atau ihram untuk keduanya. Kemudian yang kedua, ihram mutlak yang tidak dikaitkan dengan sesuatu, baik haji maupun umroh atau kedua macam ibadah itu. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang sunnah haji. Setiap orang yang ingin melakukan ihram disunahkan lebih dahulu mandi, sekalipun bagi wanita yang sedang haid atau nifas, karena tujuan mandi adalah untuk membersihkan tubuh. Namun bagi perempuan yang dalam keadaan haid atau nifas berniat mandi sunnah. Namun bagi mereka disunahkan menunda ihramnya sampai mereka suci dari haid dan nifas. Dan disunahkan pula sesudah mandi ihram memakai wangi-wangian bagi laki-laki atau perempuan, kecuali bagi perempuan yang ingin menghadiri sholat berjamaah dengan laki-laki dan perempuan yang menjalani iddah kematian.
Sunnah bagi laki-laki sebelum mandi mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, mencabut bulu ari-ari, dan memotong kuku terkecuali kalau sudah mendekat tanggal 10 Zulhijjah. Semua itu ditunda dan dikerjakan sesudah menyembelih kurban. Kemudian masuk ke dalam materi wukuf di Arafah. Wajib wukuf itu bahwa hadir pada bagian dan tanah Arafah sesudah gelincir matahari pada hari Arafah, yaitu hari ke-9 bulan Zulhijjah, sekalipun sedetik. Waktu wukuf semenjak gelincir matahari sampai waktu fajar hari raya. Kemudian sunnah wukuf sangat banyak, yang diantaranya berada di Arafah pada waktu malam dan siangnya. Sunnah wukuf di tempat Nabi pernah wukuf ialah di sisi batu besar dekat Jabal Rahmah yang terletak di tengah padang Arafah, namun ini hanya sunat bagi laki-laki saja. Sunnah menjamak sholat zuhur dengan asar dengan jamak takdim di Masjid Ibrahim pada awal waktu wukuf karena mengikuti praktek Nabi Muhammad SAW. Jamak hanya boleh bagi orang musafir saja. Sunat menunda sholat maghrib ke waktu isya bagi orang yang musafir Masjid Ibrahim pada awal waktu wukuf karena mengikuti praktek Nabi Muhammad SAW. Jamak hanya boleh bagi orang musafir saja. Sunat menunda sholat maghrib ke waktu isya bagi orang yang musafir agar dapat dijamak keduanya di Musdalifah. Kemudian kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu tentang bercukur. Bercukur termasuk salah satu rukun haji dan umroh, maka tidaklah dianggap telah bertahalul terkecuali dengan bercukur. Bercukur hanya bagi orang yang mempunyai rambut, sekurangnya cukur itu menghilangkan 3 helai rambut kepala baik dengan dicabut maupun dicukur. Kemudian sunnah mencukur rambut dari sebelah kanan kepala dan sunnah bagi yang dicukur. Sunnah mencukur rambut dari sebelah kanan kepala dan sunnah bagi yang dicukur menghadap kiblat, serta sunnah mengucap takbir sesudah mencukur. Mencukur semua rambut yang lebih baik hanya bagi laki saja, sedang wanita dan banci terafdol bergunting saja. Alhamdulillah, selesai sudah presentasi saya hari ini tentang kajian Sabilal Muhtadin bab haji. Semoga apa yang saya paparkan dalam video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.